Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. La umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi presentasi dengan judul lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah pengertian dari lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar peserta didik dan dapat mempengaruhi proses pembelajaran serta perkembangan pendidikan mereka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan pendidikan sangat penting karena membentuk karakter, pengetahuan, dan keterampilan seseorang secara menyeluruh. Setiap jenis lingkungan berperan penting dalam membentuk individu yang berpendidikan dan berkarakter baik. Apalagi di era sekarang, yang mana di era sekarang itu banyak orang yang sangat mementingkan tentang sebuah lingkungan. Dan oleh karena itu, kita harus pandai dalam memilih lingkungan untuk melakukan sebuah aktivitas, yakni pendidikan. Yang kedua adalah macam-macam lingkungan. Lingkungan pendidikan terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Lingkungan keluarga, 2. Lingkungan sekolah, 3. Lingkungan masyarakat, dan 4. Lingkungan alam. Lingkungan-lingkungan ini nantinya saling berhubungan dalam membentuk sebuah karakter seseorang. Dan untuk hal itu, saya akan membahas secara singkat lingkungan-lingkungan ini di slide selanjutnya. Yang pertama adalah lingkungan keluarga. Keluarga adalah faktor utama dan pertama dalam membentuk kepribadian anak. Disinilah anak pertama kali belajar nilai, norma, etika, dan kebiasaan. Maka dari itu, orang tua harus menjadi teladan dan bertanggung jawab. Ada sebuah hadis, yakni An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mauludin illa yuladu alal fitrati, yang artinya tidak ada seorang anak pun kecuali dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah yang dimaksud di sini adalah suci atau memiliki potensi dasar. Seorang anak belum memiliki pengetahuan, pengalaman maupun keterampilan hidup. Jadi, keluargalah yang membantu anak mengembangkan potensi tersebut agar menjadi pribadi yang baik, berilmu, dan bermanfaat. Dan yang bertanggung jawab untuk melakukan hal itu diantaranya adalah orang tua. Orang tua harus menjadi teladan yang baik dan bertanggung jawab atas perbuatan anak-anak mereka. Di dalam keluarga, yang paling penting adalah membentuk kepribadian dan akhlak. Dikarenakan tadi, anak lahir tanpa fitrah atau pengetahuan tentang benar dan salah. Dan dalam keluarga, mereka adalah yang pertama membantu menanamkan nilai moral, agama, dan etika agar anak tumbuh menjadi manusia yang berakhlak mulia. Jadi, lingkungan keluarga yang baik adalah lingkungan keluarga yang dapat membuat anak-anak mereka memiliki akhlak yang mulia. Yang kedua adalah lingkungan sekolah. Sekolah menjadi lingkungan kedua setelah keluarga dan menjadi tempat pendidikan formal berlangsung. Di sekolah, siswa mendapatkan bimbingan dari guru dan sistem kurikulum. Lingkungan ini mencakup interaksi sosial antara siswa, guru, staf, sekolah, dan sistem di sekolah. Di sekolah, anak-anak kita akan bertemu dengan teman sebaya mereka. Jadi, kita harus pandai memilih sekolah untuk anak-anak kita agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Dan juga agar anak-anak kita mendapatkan guru yang dapat dijadikan sebagai teladan dan bukan sebagai ancaman. Dan jika kita mendapatkan sekolah yang baik, dapat dipastikan sistem di dalam sekolah itu juga berjalan dengan baik. Dikarenakan anak-anak pada usia sekolah itu sedang dalam fase pertumbuhan perkembangan kognitif, sosial, moral, dan dasar kepribadian. Serta mereka biasanya sedang dalam tahap pencarian jati diri. Oleh karenanya, sekolah menjadi faktor kedua setelah keluarga untuk membentuk kepribadian sang anak, agar anak tidak melenceng
dari jati diri mereka. Yang selanjutnya adalah lingkungan masyarakat. Pendidikan non-formal dan informal berlangsung di sini, di mana anak belajar melalui pengalaman sosial, organisasi, media massa, dan budaya sekitar. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab mendukung proses pendidikan dan menjadi kontrol sosial terhadap perilaku anak. Di masyarakat, contohnya di masyarakat, anak secara tidak langsung pasti akan terpengaruh oleh mereka. Oleh karenanya, masyarakat yang toksik, pasti anak-anak yang berada di dalam lingkaran masyarakat tersebut bisa disimpulkan mereka adalah anak-anak yang toksik. Dan juga jika masyarakat adalah masyarakat agamis, maka anak-anak yang berada di dalam lingkaran masyarakat tersebut bisa saja kemungkinan besar adalah anak-anak yang agamis dan religius. Oleh karenanya, masyarakat juga memiliki andil dalam tumbuh kembang seorang anak. Dikarenakan secara tidak langsung, terkadang perilaku dan sikap masyarakat itu mempengaruhi emosional seorang anak. Yang selanjutnya dan terakhir adalah lingkungan alam. Lingkungan alam mencakup rumah, tempat tinggal, iklim, dan kondisi geografis. Alam memberikan pembelajaran melalui pengamatan dan pengalaman langsung dengan alam itu sendiri, yang mana hal ini menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan alam. Jadi, lingkungan alam yang kita jadi lingkungan alam yang kita tinggali, jika lingkungan alamnya adalah lingkungan alam yang baik, maka hal itu akan membawa hal positif terhadap kita dan anak-anak kita. Dan juga sebaliknya, jika lingkungan alam yang kita tinggali itu tercemar, maka hal tersebut akan membawa dampak negatif terhadap diri kita sendiri dan juga anak-anak kita nanti. Selanjutnya adalah sebuah hadis, yakni an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama buistu liutammima innama buistu liutammima makarimal akhlak. Artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu, tetapi juga membentuk akhlak mulia. Oleh karena itu, lingkungan belajar harus membina karakter dan moral yang baik. Dan juga ada sebuah hadis yakni an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis ini menegaskan betapa pentingnya lingkungan pendidikan, bahwa seseorang yang berusaha menuntut ilmu, lingkungan atau proses belajar yang ditempuh akan memudahkan jalan menuju kebaikan dan surga. Jadi lingkungan yang mendukung pendidikan sangat penting dalam Islam. Kesimpulannya, hadis-hadis ini menegaskan bahwa lingkungan harus mendukung pencarian ilmu, menanamkan akhlak mulia, memiliki guru yang menjadi teladan dan memberikan suasana yang menyenangkan dan memotivasi peserta didik. Jadi, lingkungan pendidikan harus mendukung ilmu dan akhlak, baik itu lingkungan keluarga, sekolah, ataupun masyarakat harus menjadi tempat yang kondusif untuk menuntut ilmu sekaligus membentuk akhlak yang mulia. Namun dalam kenyataannya, lingkungan Lingkungan hanyalah sebuah faktor pendukung dalam dunia pendidikan. Walaupun hanya sebagai faktor pendukung, tapi lingkungan itu sangat penting. Maka patut juga untuk diperhatikan. Contohnya seperti seorang anak kiai yang tumbuh dan besar di lingkungan pesantren dan di lingkungan para kiai dan ulama. Namun bisa jadi mereka justru melenceng dari apa yang berada di lingkungan tersebut. Pernah ada seorang putra kiai yang justru malah menjadi seorang anak jalanan atau pang.
Hal ini menjadikan lingkungan ini tidak hanya oh, maaf. Lingkungan dari contoh tersebut, lingkungan bukanlah suatu faktor utama, melainkan hanyalah sebuah faktor pendukung saja. Namun, masih tetap perlu diperhatikan dalam aktivitas pendidikan. Sekian dari saya. Terima kasih dan apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.